Prioritasnya adalah pemenuhan kebutuhan dalam negeri untuk PLN dan industri dalam negeri. Sudah ada mekanisme DMO yang mewajibkan perusahaan tambang memenuhi kebutuhan pembangkit PLN. Ini mutlak, jangan sampai dilanggar dengan alasan apapun. Perusahaan yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri bisa diberikan sanksi. Bila perlu bukan cuma tidak mendapatkan izin ekspor, tapi juga pencabutan izin usahanya. Saya perlu mengingatkan bahwa pemerintah mewajibkan perusahaan swasta, BUMN beserta anak perusahaannya yang bergerak baik di bidang pertambangan, perkebunan maupun pengolahan sumber daya alam lainnya untuk menyediakan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebelum melakukan ekspor. Ini adalah amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kita melihat sisi absolut dari produksi nasional batubara, semestinya DMO itu kan cuma 25%. Sehingga kalau kita melihat dari sisi absolut number-nya, dari sisi absolut jumlah DMO-nya, semestinya tidak menjadi masalah. Sehingga ini memang harus dipecahkan, baik dari sisi supply chain, dari sisi komitmen perusahaan, ini memang semua harus diintegrasi. Suatu keberuntungan untuk Indonesia, tetapi di sisi lain kita selalu harus waspada. Di tangan Presiden Joko Widodo, Indonesia benar-benar dibuat bertaji di mata dunia. Demi tekadnya menjadikan Indonesia negara maju, sejumlah kebijakan nekat Jokowi dinilai membahayakan posisi negara-negara besar penguasa ekonomi global. Tak mengherankan jika kemudian Indonesia menjadi bulan-bulanan negara barat dan sekutunya. Berbeda dari negara-negara itu, Australia justru merasakan hal sebaliknya. Australia justru akan meniru kebijakan yang dimiliki Indonesia. Diketahui pemerintah Australia akan mengeluarkan regulasi yang mewajibkan produsen batu bara mengalokasikan setidaknya 10% dari produksi untuk pasar domestik. Kebijakan ini meniru Indonesia yang menerapkan produsen batu bara menyisihkan 25% dari rencana total produksinya dalam setahun untuk kebutuhan dalam negeri atau Domestic Market Obligations atau DMO. Indonesia menerapkan DMO batubara pada tahun lalu untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan dalam negeri. Sedangkan langkah yang diambil Australia ini merupakan bagian dari upaya untuk menekan biaya komoditas energi yang melonjak sejak konflik geopolitik Rusia dan Ukraina pecah di tahun lalu. Rupanya konflik Rusia dan Ukraina ini sangat berpengaruh besar terhadap tatanan dunia, di mana sanksi Uni Eropa terhadap Rusia juga menyusahkan mereka. Mereka harus mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan energinya. Tidak tanggung-tanggung, batu bara Indonesia laris manis terjual di sana. Namun Presiden Jokowi melihat dari sisi lain untuk mencadangkan 25% untuk kebutuhan dalam negeri. Dikutip dari Reuters, Australia berusaha menurunkan biaya rumah tangga dengan membatasi harga gas dan batu bara. Pemerintah New South Wales sedang mencoba untuk meningkatkan pasokan batu bara dalam negeri yang sebagian besar diekspor. Pemerintah New South Wales berkata akan mengharuskan penambang batu bara yang saat ini tidak menjual ke pasar domestik untuk mencadangkan antara 7-10% dari produksi untuk penggunaan domestik. Australia merupakan negara pengekspor batu bara terbesar kedua di dunia setelah Indonesia. Menurut data International Energy Agency atau IEA, pada 2022, negara kanguru mengekspor sekitar 350 juta ton di bawah Indonesia yang mengekspor 473 juta ton. Meski begitu, kebijakan Australia ini dinilai justru akan berdampak positif bagi Indonesia. Sebab sejauh ini, Indonesia sudah memperoleh windfall profit dan akses pasar batu bara di Eropa.
Dengan penetapan DMO batubara 10% dari total produksi di Australia, hal tersebut otomatis akan mengurangi pasokan dunia dan menambah peluang meningkatnya pasar ekspor batubara Indonesia. Salut dengan keberanian Jokowi. Keberanian seperti ini sulit didapatkan oleh pejabat manapun. Kebanyakan pejabat hanya main aman dan tidak mau ambil pusing mendapatkan tekanan dari pihak lain. Lebih baik ikut arus dan tidak direcoki. Jokowi memilih melawan arus dan dilawan dari segala arah. Begitupun Australia yang memilih meniru apa yang dilakukan Indonesia. Mereka merasa kebijakan yang diambil Indonesia sangat baik dalam hal menjaga kebutuhan dalam negeri.